Begitu telah menyelesaikan sholat, beliau menghadap ke arah kami dan bersabda, "Wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka jangan mendahuluiku saat ruku, sujud, berdiri, tidak pula saat bergegas. Sesungguhnya aku melihat kalian di depanku dan dari belakangku." Kemudian beliau bersabda, "Demi yang jiwa Muhammad di tangannya, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian jarang tertawa dan sering menangis." Mereka bertanya, "Apa yang engkau lihat wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Aku melihat surga dan neraka." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia spesial yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala bagi semesta alam. Tanggung jawab beliau dalam menyampaikan risalah Allah kepada umatnya tentu menjadi tugas yang teramat berat. Tidak heran jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kelebihan kepada Nabi. Hal ini serta-merta menunjukkan kebesaran sebagai orang spesial bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan membuat manusia semakin yakin bahwa benar beliau merupakan manusia terpilih. Selama ini manusia hanya mengenal dua mukjizat besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran dan hadis. Ternyata tidak hanya itu, keberkahan dan keajaiban juga dimiliki setiap anggota tubuh manusia paling sempurna ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anggota tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa sajakah keajaibannya? Yang pertama, kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dinaungi oleh awan. Salah satu mukjizat yang tampak dari atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selalu dinaungi awan, sehingga meskipun kondisi Arab yang begitu panas tidak turut membuat sang Nabi kepanasan. Ternyata hal ini terjadi sejak Nabi Muhammad SAW masih kecil, sebelum masa kenabiannya dan setelah menjadi Nabi. Pada masa kecilnya, Nabi SAW pernah diajak oleh sang paman Abu Thalib pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Di sana, ternyata ada pendeta yang mengenali ciri kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya adalah selalu dinaungi awan ketika beliau berjalan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Thalib pergi ke Syam untuk berdagang, dan Nabi Muhammad SAW ikut bersama beberapa pemuka Quraisy. Tatkala mereka sampai di tempat rahib, mereka singgah dan meletakkan perbekalan mereka. Kemudian rahib itu keluar menemui mereka. Maka Nabi Muhammad SAW datang, dan di atas beliau ada awan yang menaungi beliau. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kondisi ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW sudah beranjak dewasa. Kala itu Nabi menjadi pedagang yang menjual barang-barang milik Sayyidah Khadijah. Beliau diawasi oleh Maisarah yang bertugas memata-matai Rasulullah SAW dalam menjual dagangan Sayyidah Khadijah. Ternyata Maisarah melihat bahwa Nabi dinaungi oleh awan dan terhindar dari panas. Yang kedua, mata Nabi Muhammad SAW mampu melihat ke belakang seperti melihat ke depan. Nabi Muhammad SAW juga memiliki mukjizat pada matanya. Beliau dapat melihat apa yang ada di belakang beliau, seperti halnya beliau melihat apa yang ada di depan beliau. Sehingga tanpa melihat ke belakang,
beliau tetap tahu apa yang dikerjakan di belakangnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian menyangka bahwa posisiku di sini dan di sini, demi Allah tidak terhalang dari penglihatanku, rukuk kalian ataupun sujud kalian? Sesungguhnya aku dapat melihat apa yang ada di belakang punggungku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunaikan salat dengan kami. Kemudian beliau bergegas meninggalkan tempat dan bersabda, "Hai fulan, tidakkah kamu memperbaiki salatmu? Tidakkah orang yang menunaikan salat memperhatikan bagaimana ia salat saat ia menunaikan salat? Sesungguhnya ia menunaikan salat hanya untuk dirinya sendiri. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar melihat dari arah belakangku sebagaimana aku melihat dari arah depanku." Imam Muslim juga meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunaikan salat dengan kami. Begitu telah menyelesaikan salat, beliau menghadap ke arah kami dan bersabda, "Wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka jangan mendahuluiku saat ruku, sujud, berdiri, tidak pula saat bergegas. Sesungguhnya aku melihat kalian di depanku dan dari belakangku." Kemudian beliau bersabda, "Demi yang jiwa Muhammad di tangannya, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian jarang tertawa dan sering menangis." Mereka bertanya, "Apa yang engkau lihat wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Aku melihat surga dan neraka." Memandang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan pandangan sederhana tanpa pengagungan adalah bukti lemahnya iman seseorang atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya. Yang ketiga, telinga Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mampu mendengar meski dalam kondisi tidur. Keajaiban lain pada tubuh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah di telinganya. Beliau mampu mendengar meski dalam kondisi tidur. Kemudian yang keempat, ludah. Ludah Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga memiliki mukjizat tersendiri. Salah satunya menyembuhkan orang yang sakit. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengalami sakit mata saat berada di perang Khaybar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengusapkan ludahnya ke mata Imam Sayyidina Ali dan kemudian langsung sembuh. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah bertutur tentang kisah Bashir bin Aqrabah Al-Juhani. Kisah ini termasuk hadis fi'li dan qauli karena mengandung perkataan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saat itu Bashir dan ayahnya Aqrabah datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada ayahnya, "Siapa yang bersamamu Aqrabah?" Ia menjawab, "Putraku, Bahir." Beliau memanggilku, "Mendekatlah." Lantas aku mendekat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga aku duduk di samping kanan beliau. Lalu beliau mengusap kepalaku dengan tangannya. Sembari mengusap, beliau bertanya kepadaku, "Siapa namamu?" "Bahir ya Rasulullah," jawabku. Beliau membalas, "Bukan, tapi namamu Bashir." Pada saat itu, ada kekakuan pada lidahku. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meludahi mulutku. Maka saat itu juga, kekakuan lidahku terlepas. Seiring berjalannya waktu, semua rambut kepalaku memutih, kecuali bagian rambut yang pernah Nabi letakkan tangannya di situ. Bagian tersebut masih berwarna hitam. Bashir adalah salah seorang sahabat yang beruntung. Ia mendapatkan sentuhan langsung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga hilang kekakuan dalam lidahnya dalam mengucapkan huruf shin. Karena kesulitannya dalam mengucapkan huruf tersebut,
namanya justru berubah menjadi Bahir menggunakan huruf H. Dan nama itu pula yang akhirnya diperkenalkan ayahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih menarik, dengan izin Allah, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menyembuhkan kekakuan lidah Bashir dengan meludahi mulutnya. Jika bukan Rasulullah yang melakukannya, maka sikap tersebut termasuk pelecehan, bahkan merendahkan martabat orang lain. Apalagi meludahi bagian wajah, termasuk dosa yang sulit dimaafkan dalam bermuamalah sesama manusia. Tidak ada seorang pun yang terima dengan perlakuan seperti ini. Namun dengan cara yang gharib ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kekhususan berupa mukjizat dari tubuhnya. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Umamah, sesungguhnya seorang perempuan yang lisannya suka berkata-kata kotor mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau sedang makan. Kemudian perempuan tersebut berkata, "Sudikah engkau memberikan makanan itu kepadaku?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makanan itu yang ada di tangannya. Perempuan itu berkata, "Bukan yang itu, yang ada di mulutmu saja." Kemudian Rasulullah mengeluarkannya dan memberikannya kepada perempuan tersebut. Kemudian perempuan tersebut memakan makanan itu. Maka setelah kejadian itu, tidak pernah diketahui lagi bahwa perempuan tersebut dulunya pernah berkata-kata kotor dan keji. Yang kelima, tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mampu membelah bulan hingga membuat kerikil bertasbih. Mukjizat pada tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini pun tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Qamar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Saat itu hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Beliau mampu membelah bulan menjadi dua bagian. Peristiwa ini terjadi sewaktu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Makkah. Orang-orang kafir Quraisy datang menantang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ia mampu membelah bulan? Jika bisa, maka mereka akan beriman dalam Islam. Tangan itu juga yang memancarkan air dari jari-jarinya hingga para sahabat meminum darinya. Dan sering kaum ibu memintakan doa untuk anak-anak mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan jari telunjuknya ke dalam air, dan air tersebut menjadi obat. Ibu Abu Ayyub Al-Ansari yang buta dapat melihat kembali setelah diusap oleh tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, kaki. Jabir bin Abdullah Al-Ansari pernah mengeluh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa air sumur di daerahnya tidak bisa diminum, rasanya getir dan pahit. Kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta sebuah wadah. Beliau mencuci kakinya di wadah tersebut dan menyuruh Jabir untuk menuangkan air bekas cucian itu ke sumur. Spontan, sumur itu menjadi tawar dan segar. Kemudian yang ketujuh adalah punggung. Tertulis Khatamun Nubuwah di punggung beliau yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman yang dirahmati Allah, apalagi yang hendak kita ungkapkan mengenai mukjizat tubuh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang akan kita ceritakan tentang sebuah cahaya. Seluruh badannya adalah cahaya. Hingga ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan, tidak ada bayangan yang mengikutinya. Demikianlah keajaiban anggota tubuh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jarang diketahui. Tentunya masih banyak mukjizat lain dari manusia paling sempurna ini. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.